Di handout itu ada potongan dari struktur, kelihatannya sih struktur atap ini ya. Jadi ada bodinya, bagian dari atapnya. Bodinya sih tidak terlalu masalah saat ini, apapun bentuknya. Ada komponen-komponen dari bagian struktur atap kelihatannya. Kemudian ada gaya-gaya yang bekerja. Di sini 16 kN. Di sini gaya C. Di arah vertikal ini 3 kN. Di sini gaya T. Dan di sini gaya 8 kN. Masih kelihatan semua ya. Dan semua gaya ini konkuren ya. Jadi ini kalau di garis kerjanya ketemu. Ya. Jadi ini gayanya konkuren ya. Bertemu di satu titik. Ada gaya 16 kN, 3 kN, 8 kN, dan ada dua yang belum diketahui, C sama T. Ya. Tentukan besarnya gaya C dan T agar free body diagram ya. Di atas seimbang ya. Ya. Jadi ini free body diagramnya sudah diberikan. Ini artinya free body diagram itu adalah body atau gambar bodinya tidak terlalu penting, tapi yang penting adalah bahwa semua gaya yang terlibat sudah tergambarkan dengan lengkap ya. Jadi kita ini semacam membatasi juga ya. Inilah gaya-gaya yang terlibat, tidak ada gaya yang lain. Ya. Kemudian soalnya bilang bahwa free body diagram ini, jadi gaya-gaya yang tergambar di sini itu sudah lengkap dan dia seimbang. Ya. Nah, tentukan berapa besar C dan T agar ya benar-benar seimbang gitu. Kalau dilihat begitu saja dari yang 3 mungkin belum seimbang ya. 8, 3, dan 16 ini. Oh, ada sudut-sudutnya yang perlu dilihat dulu ya. Ini horizontal, ini vertikal. Yang C itu 20 derajat dari vertikal. Ya. Jadi ini 20 derajat. C 20 derajat dari vertikal, sedangkan T itu 40 derajat dari horizontal. Ya. Ini ke sini. Itu ya. Kita kerjakan di sebelah kirinya. Perlu berapa persamaan keseimbangan? 2, Pak. Hanya 2, kenapa? Fx, Fy. Enggak, kenapa maksudnya? Pertama, karena konkuren. Kedua, karena anonnya memang cuma 2 ya. Jadi dengan 2 persamaan keseimbangan mestinya 2 ini kita dapatkan. Oke. Tadi kata Anda sigma fx harus sama dengan 0 karena seimbang. Oke, dari kiri ke kanan, dari sebelah sini ke sana. 16 itu komponen x-nya adalah minus 16. Ya. C komponen x-nya berapa tuh? Ke kanan ya, tambah C kali apa komponen X-nya? Ada yang punya ide? Sin 20. C sin 20. 3 tidak punya komponen X karena dia vertikal. T punya, ke kanan juga jadi tambah. T ini 40 derajat. Jadi cos
40 derajat. Lalu 8 tekanan, jadi tambah 8. Sudah semua, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, satunya nggak kepakai ya, yang 3, sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan keseimbangan pertama yang kita terapkan kepada free body ini. Dan kalau lihat ini belum bisa kita selesaikan ya, karena ada C di sini, ada T di sini. Disederhanakan sih boleh, kalau mau. Jadinya T cos 40 tambah C sin 20 derajat sama dengan ini pindah sana 16 sama dengan 8 gitu ya. Ini dengan ini 16-nya sana ya. Jadi kita baru bisa menyelesaikan sampai di sini tapi belum tahu T-nya berapa, C-nya berapa. Perlu satu persamaan keseimbangan lagi yaitu sigma FY sama dengan 0. Komponen Y-nya dari yang 16 tidak punya komponen Y karena dia horizontal. C punya, arahnya ke bawah. 20, min cos 20. C cos 20 gitu ya. Minus karena arahnya ke bawah. Terus 3-nya juga minus 3. T komponennya ke atas, tambah. Sin 40 derajat. Yang 8 nggak ada komponen vertikalnya. Sudah, sama dengan 0 ya. Kalau mau diluruskan ya T sin 40 derajat kurang C cos 20 derajat sama dengan 3 gitu ya. Nah, dari dua persamaan ini, yang ini dengan yang ini Anda bisa selesaikan. Dua persamaan dengan dua anon, bereskannya di mana? Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi. Ya, Anda akan dapatkan lah T-nya berapa. Jawabannya 9,09. Dan C-nya 3,03. 3,03 kilonewton. Semua bisa kan ya mendapatkan ini dari dua ini? Bukan bagian dari statika, sebenarnya matematik biasa aja. Atau kalau Anda punya kalkulator yang lumayan, mungkin dikasih begini aja beres gitu sama kalkulatornya ya. Tapi prinsipnya bisa ya. Kita punya dua persamaan, unknown-nya ada dua, yang belum diketahuinya ada dua, mestinya bisa kita dapatkan. Oke, nah biasanya sangat disarankan kalau kita diminta menghitung sesuatu menggunakan persamaan keseimbangan, sangat disarankan kita bisa menyelesaikan salah satu dari unknown yang kita cari dengan satu persamaan keseimbangan, kemudian satunya lagi pakai persamaan keseimbangan yang lain. Ya. Kalau ini nggak begitu kan ya, dua-duanya sekaligus baru dapat T dan C. Nah, ada nggak persamaan keseimbangan yang bisa kita pakai sehingga dengan satu persamaan T-nya atau C-nya kita peroleh, kemudian dengan satu persamaan yang lainnya kita dapatkan. Kalau Anda lihat di handout ada bantuan sedikit. Ada dia tuliskan sumbu X aksen di sini dalam arah T, dan kalau X aksennya ke sana, Y aksennya tegak lurus terhadap sana. Y aksennya jadinya, karena ini baru 20, 40-nya mestinya di sini. Y aksen di situ. Ya. Artinya kita boleh menggunakan keseimbangan dalam arah tidak hanya harus X dan Y yang begini, boleh saja X aksen dan Y aksen. Boleh juga X dan X aksen, begitu. Pokoknya dua yang mana aja terserah ya. X aksen dengan Y, atau Y dengan Y aksen dengan Y dengan X aksen dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada bantuan ini, kira-kira persamaan keseimbangan dalam arah mana yang akan langsung menghasilkan salah satu C atau T? Kalau Anda baca handout sih sudah ada jawabannya. Sigma F dalam arah apa?
X dan Y tadi kita sudah lihat. Kalau kita tuliskan persamaan dalam arah X aksen, T akan ada nggak dalam persamaan itu? Ada, Pak. Ada, T-nya ada kan kalau keseimbangannya Ada. dalam arah sini. C-nya? Iya. C-nya ada Enggak nggak? ada, Pak. Ada atau enggak? Enggak. Kenapa enggak ada? Karena dia di sumbu Y aksen, Pak, bergeraknya. Oh, C-nya kan enggak di Y aksen. Y aksennya tegak lurus dengan X aksen. Ini kan 40 derajat. Terus ini baru 20 kan ya. Jadi masih ada 20 derajat lagi ke Y aksennya. Karena X aksen dengan Y aksennya tegak lurus. Oh, berarti bisa diproyeksi, Pak. Ya, kalau Anda ambil proyeksi, komponen ya, bukan proyeksi sebenarnya. Jadi kalau kita tuliskan sigma F X aksen sama dengan 0, di dalamnya akan ada T, karena dalam arah X aksen ada komponen T penuh. Ya. Dan juga akan ada C, ya, karena C itu masih punya komponen dalam arah X aksen. Ya. Jadi masih ada C, masih ada 2 gitu. Kalau kita samakan dengan 0, nggak akan ketemu. Ya. Jadi kalau gitu jangan arah sini. Yang lebih benar adalah pakai arah Y aksen. Keseimbangan dalam arah Y aksen ini. Nah, kalau dalam arah Y aksen ini, yang mana yang tidak akan hadir dalam persamaan keseimbangan? Yang? T. Yang T, ya? Yang T. T-nya tegak lurus dengan Y aksen, jadi komponen dalam arah Y aksennya nggak ada. Jadi nanti yang akan ada cuma C bersama angka-angka yang lain. Ya. Jadi itu biasanya lebih disarankan karena kita bisa dapatkan langsung nilai unknown-nya hanya dengan satu persamaan. Ya. Jadi sigma F Y aksen sama dengan 0, kalau saya tuliskan, 16 ini dalam arah Y aksen komponennya, Y aksen itu ke sana ya, jadi positif masih ya. 16, sudutnya tinggal berapa? Ini 20, ini 20 lagi ya, jadi ini 40. Jadi kalau mau ke sana? 140, Pak. 50, Pak, 50. 16 kosinus 50 derajat gitu ya, atau sinus 40 derajat. Kemudian C-nya nggak punya komponen, C-nya ada. Arahnya ke bawah sini, ya jadi minus ya. Karena yang ini kita anggap positif. Minus C. Cos 20, Pak. Cos 20 derajat ya. Itu cos 20 yang ini ya. Bukan yang ke sana. Sisanya 20, karena kita ngambil komponennya ke arah Y aksen. Kemudian yang 3 juga masih ke bawah. Kurangi 3 cos 40 derajat. T-nya tidak punya komponen karena tegak lurus. Yang 8, komponennya ke bawah lagi. Kurangi 8, sudutnya yang mana? Kalau ini 40, ya kesininya jadinya sinus 40 mestinya ya. Sinus 40 derajat sama dengan 0. Ya. Jadi ini yang kita peroleh dari free body diagram yang sama, tapi keseimbangannya diambil dalam arah Y aksen yang ini. Ya. Y aksen ini. Dan di dalamnya cuma ada C, jadi bisa kita selesaikan langsung. Pencet aja kalkulator, nanti yang lain jadi angka. Anda ketemu C cos 20 derajat sama dengan suatu angka, terus dibagi cos 20 derajat. Mestinya Anda akan mendapatkan angka yang sama dengan yang tadi. Nah, kalau ini sudah diperoleh, yang satunya lagi terserah ya. Tidak harus X aksen ya. Ini Y aksen, terus berikutnya harus X aksen. Enggak juga, mau pakai X juga boleh gitu ya. Enggak apa-apa karena C-nya sudah dapat. Jadi kita langsung pakai yang ini dengan C yang sudah diperoleh. Nanti T-nya akan dapatkan angka yang sama ya. Jadi begitu. Atau mau pakai Y juga boleh, yang Y yang ini ya. Jadi dari sini nanti dengan itu T cos 40 tambah C sin 20 sama dengan 8, kita dapatkan T-nya 9,09 kilonewton.